Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangguy lah putih serupa perak, tandonyo buya Allah tuwo, amal saleh kita banyak, boleh nanti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa ba'athan nabiyyina mubashshirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hafizun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu rasulih. Wa qala aidan akthiru dzikra hadhimil ladzati yahmil maut. Rawahul Bukhari wal Muslim. Syukur dan puji yang setinggi-tingginya, syukur yang sedalam-dalamnya hanya kita persembahkan kepada Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang meliputi alam semesta ini. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangannya. Walaupun semua kita memujinya, Dia tetap Maha terpuji. Dan walaupun semua isi bumi ini durhaka kepadanya, Dia tetap Allahu Akbar. Jadi amal-amal yang kita lakukan tidak akan menambah kepada Allah itu, tapi pahala yang akan disediakan untuk kita. Mumpung sampai saat ini kita masih hidup, kita puji Allah, kita sambung niat kita yang tulus dari sekarang sampai kita dijemput nanti oleh malaikatnya. Qul yatawaffakum
malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Itu informasi di dalam surat As-Sajdah. Katakanlah ya Muhammad, diwakilkan kepada malaikat maut untuk mencabut seluruh roh. Roh Ristawardi, roh Tuan Guru, roh para habaib, roh para ulama, roh para preman, roh peminuman keras. Nanti semuanya akan dicabut oleh malaikat maut. Siapa saja akan dicabut rohnya oleh Allah. Ya kan? Iya. Mudah-mudahan ketika roh dicabut itu nanti kita meninggal dalam membaca la ilaha illallah. Amin. Lai sehat bapak ibu. Allah ado batamu jombo selama kau. Allah mungkin. Tapi fotonya dalam HP. Iya kan? Bapak tu lah bocik lo deh. Nagari 1000 pari. Talatak di tambilahan. Jangan kita jadi orang panciki. Boleh kama pai disayang Tuhan. Jadi bako kalau jalan katidiang karet ketehimpak, jangan kikir nak. Bapak-bapak ada nak tahu kikir itu bahasa Bukit Tingginya? Kikir. Nang kikir tu lagi tahu. Ada basi bule sepanjang wah. Kurang lain nyo gosoh sampai licin naninyo janusa. Itu nang kikir. Jadi orang kalau kikir tidak mungkin disayangi Allah. Ya negari 1000 pari namanya. Ya alhamdulillah. Tadi ambo dibawa berjalan ke jambatan panjang. Kampungan namanya tadi? Ya Sungai Dua. Yang ambo hormati Nenek mama urek tunggang pucuk nan boleh di negari. Dahan rampak daun narimbun je pusako. Putih labe buah nan masak makanan anak kemanakan. Nan tinggi tampak nyari nan dakik jolong basuh. Ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung. Kapai tampai batanyo kepulang tampai babarito. Tarui ka imam dengan khatib sarato kabi jo tuangku. Langko jo alim jo ulama. Nan basuluh tarang di dunia. Bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab tagaknya rintang jo pitua. Tahu dihalal dengan haram. Sarato sah di lembata. Air janih kapian suci. Minuman kita kasadonya. Hormat kami kebundokan luang. Limpapeh rumah nan gadang. Sumara anjuang paranginan. Kaun duang-unduang ke Madinah. Kapayong panji ke Sarugo. Ambam puru anuang bunian. Urang nan duduk je sukatan. Panyayang jo pakir miskin. Paibo jo anak dagang. Pandai balega dengan sampi. Tahu batinggang dengan tidak. Dek santiang bundo batinggang. Satitik santan dikuali. Masaklah randang sikua kabau. Sagantang bareh di tanah. Kanyanglah orang satambilahan. Lorong dek bareh nan di tanah. Padi bana si tambun naceh. Di kaka jojuang jari. Diindang indak barata. Ditampi indak badada. Kutiko orang menjamu. Masih de ambun tengah malam. Lambok dek paneh tengah hari. Dek santiang orang batana. Puntuang nyoelo nyosuriti. Bakayu kelupak pisang. Masaklah nasi jogulenya. Sagantang bareh di tanah.
kanyanglah orang sariaunya. Kok tamakan diraso nasi 3 tahun tainda lapa tacubo jo raso gulai ampe musim taraso jo lama. Itu maka beliau, istri kita, ibu kita, anak-anak gadis kita, semuanya itu disebut bundo kanduang, orang nan arif bijaksana. Maka laki-laki yang kejam kepada perempuan, dia artinya kejam kepada ibunya, kejam kepada istrinya, kejam kepada anak gadisnya, kejam kepada setiap perempuan. Itulah dosa yang akan ditanggung oleh laki-laki yang menganiaya perempuan. Laki-laki menganiaya perempuan itu, bapak-bapak, bukan menampar, bukan memukul. Apa itu? Nyo sedang mengandung apa ini leceh. Laralah kepada hati. Hanya cari apa? Pandainya mencari bersobok direngat. Dah pulanglah udah anak awak kalai. Lawaralah monyo dah nak pulang. Katanya janta lado juo lado digoreng dikuali. Janta manjo juo dia udah lama bini. Itunya itu menganiaya perempuan. Sianan diniayo induk awak, anak gadis awak, istri awak. Secara umum bundo kanduang. Bundo kanduang perempuan itu, Pak, ada namanya dituliskan oleh Allah sebagai nama surat, namanya An-Nisa, surat perempuan. Muliakanlah perempuan. Berarti kita memuliakan ibu kita. Muliakan kasihi perempuan, berarti kita mengasihi istri kita. Dan berikanlah kasih sayang kepada perempuan, artinya kita menyayangi anak gadis keturunan kita. Amin. Ya. Malam sekarang kita menyambut ya, membaca sejarah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus take off ke atas langit. Kita kaum muslimin tidak usah salah menyalahkan berbeda pendapat di dalam agama ini. Ada kawan-kawan awak sekarang memperingati itu katanya bid'ah. Ya kan? Nah, kita tidak menyalahkan dia, itu pendapatnya. Ya kan? Kita tidak fokus memperingati itu. Apa? Membaca sejarah perjalanan Nabi Isra. Kalau tidak dibaca sejarah itu di mana tahu awak? Kita orang Minang jajak nan tinggal ke ditikam batang tasanda ke dititih suri tagunjai ke diuleh ragi takambang ke ditiru. Ya kan? Apa yang dilakukan Nabi itu semuanya bermanfaat. Cobalah Bapak perhatikan ayat yang dibaca tadi. Perjalanan beliau itu dari mana? Minal masjid ilal masjid. Masjidnya tidak masjid kita sekarang. Minal Masjidil Haram. Berapa di sana aura positif? Didirikan Ka'bah itu oleh malaikat, diperbarui oleh Nabi Adam, hanyut oleh banjir di zaman Nabi Nuh, direhab di zaman Nabi Ibrahim. Itulah rumah ibadah pertama yang dibikin di dunia ini. Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Dari sana Nabi bertolak. Berapa aura positif semenjak Nabi Adam salat di sana? Menuju ke mana? Ilal Masjidil Aqsa. Kalau Muhammad nang kini perjalanannya minal lapau ilal lapau. Atau pada mino je mampuk meja. Ni bedu Bapak. Di mana kadape berakai idui, ya kan? Ini. Ayat ini dia tahu, ayat ini dia baca, tapi dia tidak tiru. Perjalanan Nabi itu ke mana? Minal masjid
Ilal masjid. Ulang apa coli nado sinan minal lapau ilal lapau. Jadi Nabi itu suri teladan, contoh teladan yang baik, fablik figur. Wajar sejarahnya kita baca. Saya rasa itu tidak bid'ah. Nabi memang tidak menyuruh memperingati, tapi kita mempelajari, namanya taklim. Karena kita beraja aku ndak di sekolah, lai duduk basilo, maka dinamakanlah majelis taklim. Kumpulan orang duduk bersama, beraja balik, maulang-ulang kaji. Itu saja. Aku ada kawan ngecek yang beda, sabar salah Pak. Tak perlu lo berdebat, tak perlu lo malah melawan. Jangan mengecek seorang. Iya kan? Mengecek tu sepanjang munculnya tu je. Kalau bosannya ni yang adalah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat. Kita lihat ya, susunan ayat Nabi Allah menurunkan kepada Nabi surat Isra tadi. Pertama dulu kita baca latar belakangnya dulu. Penyebab terjadinya Isra Mi'raj ini apa? Jadi umat Islam ketika itu masih kecil jumlahnya Pak. Jadi ekonominya diembargo oleh orang Quraisy, kafir Quraisy, musyrik Quraisy. Sehingga tidak bisa orang Islam membeli bahan makanan. Maka ada umat Islam sebahagian besar mabuih kulit sepatu untuk makanan. Mabuih lunak-lunak kulit sepatu itu yang makan. Marasai Pak. Padusi ingin salat berjamaah ke masjid, dinanti di jalan, diculik, diperkosa. Itu penderitaan. Ya kan? Secara umum. Secara pribadi, ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, istrinya meninggal. Siapa istri Nabi yang meninggal itu? Ibu Khadijah radhiyallahu anha binti Khuwailid. Dengan itu saja Nabi yang melahirkan anak istrinya, yang lain tidak ada beranak. Ya kan? Ada orang mengatakan, bab ini jo Pak Cik Pak meniru Nabi. Abacolah sejarah Nabi itu Pak. Sabalun meninggal Ibu Khadijah, dah ada Nabi begini dah. Itu. Muhammad nang gini ada yo rancang. Kenapa Nabi sangat sedih istrinya ini meninggal? Luar biasa Pak. Kalau awak, istri awak kan mabian piti awak kan? Iya kan? Ya, beli itu dah, beli koda. Kalau istri Nabi itu, dananya nyok ayo. Itu nanyo abihan untuk membantu Nabi berdakwah. Itu pengabdian Ibu Khadijah itu kepada suaminya. Dihabiskan hartanya untuk membantu suaminya menegakkan kalimat tauhid. Jadi kalau ibarat tulang Pak, Ibu Khadijah itu tulang pinggang, dompet, uncang, puro. Iya kan? Itu bahasa awak saudara itu. Dompet kalau bahasa modernnya Pak. Uncang, puro. Iya kan? Itu tempat putih saudara. Adima di kabeknya dorang kayak dulu uncang jo puro tu di pinggang. Amarati pitih tu tulang pinggang. Kemudian tak lama sesudah itu meninggal paman beliau. Ya kan? Nama beliau Abu Talib. Nyo ndak Islam no Pak, tapi Nabi nyo bantu. Orang Quraisy sangat segan dengan Abu Talib itu. Jadi semenjak Abu Talib meninggal, ijuk nak basaga leh. Lurah nak babatu leh. Lului pinyai, lului kulindan. Dari tutui nak kapau, dari pau nak kabau, dari bau nak memijaan kapalo.
Kalau tiba di badan pak, tulang pinggang jo tulang punggung tu nala patah, kan tak badayo itu kira-kira nan dialami Nabi ketika beliau akan di Isra Mi'rajkan itu. Jadi dua orang yang dicintainya tidak dalam makan waktu yang berbeda lama meninggal dunia. Iya kan? Rusuh Nabi itu. Karena keduanya orang yang beliau sayangi. Dia dapat bantunya. Lah. Biarlah dia macuan. Pagi-pagi ke Lubuk Ganduang. Patang-patang ke Tanjung Sabah. Pukuh dua ke Tanah Sirah. Taruh ke kampung Nakrang Cangkeh. Tagak di ujung Tanah Lapang. Dibuang pandang kapiai. Mai jauh padi tengah sawah. Itu padang nama pak. Apa isinya tu Ustaz? Sari ko indak banang kanduang. Ibarat lado ndak bapaga. Jawi jo kambiang kamaranca. Itik jo ayam kamangake. Urek layu batang tajungkang. Mungkin lamo ke mungkin sansai. Mungkin kacaya jadi tanah. Itu menurut pantun. Tapi kalau Nabi ndak begitu. Beliau punya sandaran vertikal yang kokoh. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa dia bersandar kepada Allah itu? Dengan prestasi ibadah dan amal sah. Jadi kalau Nabi itu mengatakan saya bertuhan kepada Allah, saya akan ditolong oleh Allah, itu bapak-bapak tidak main-main. Karena beliau orang yang sangat ikhlas beribadah kepada Allah. Walaupun dia manusia, tapi di sisi Allah dia mengatakan dirinya abduhu, budaknya Allah, wa rasuluhu, rasulnya Allah. Walaupun gelarnya Sayyidul Alam, rahmatan lil. Nah, kadang-kadang galawa MM-nya pak, hendak tanggung lo bongaknya. Nabi itu galanya Habibullah, kekasih Allah. Tidak ada bongak. Tadi kan disabuikan dek protokol kemanakan namu ambo juga gala-gala. Itu tidak laku di pemerintahan pak. Gala akademik, gala psako. Jadi ada kartu penduduk pak. Di kartu penduduk ambo Ristawardi saja. Sedang Ristawardi itu saya bermasalahnya. Masalahnya kalau ambo membayar lampu di PLN, kalau dapat karate tanda pembayaran itu. Terima kasih Nyonya Ristawardi. Ada apa mencari ambo saja tadi ke BG-BG-an? Tidak kan? Bini ambo 5 kali beranak dah. Hanya kecil ambo nyonya ada orang pun. Jadi ada jo di kampung ambo di Baso tu, nyola angku bandaro galanya. Nyo calik kartu penduduk elektronik lah sudah ba. Namo saya tu sureknya Basiruddin. Ni kan semuanya nama pak ba. Ada langku Bapak Camat. Nan dia gian nama de ayah pak dulu siap. Basiruddin ayu tu sih. Dia serupa gala mo tadi baraka rancak gala tu. Datuk Marajo nan Batungke Ameh. Iyo lah yadot orang Batungke Ameh dah. Kalau tungke dari Ameh seindah-indahnya sepanjang wah. Abar Amehnya tidak lama. Tungke itu tuh harus kuat. Nyo penungke awak mah. Adi boleh lah tungke itu gak kasar. Amehnya kaum muslimin 200 Ameh. Iya kan? Lai kaman nama bawa jalan wiring. Turun janjang lah minta deh. Jadi hanya sekadar gala bongak gitu. Ada gala orang datuk Raja Intan ke Raja Moje. Baca gala dia tu kan lah. Dah gala apa gala dia.
Jadi Nabi itu bersandar kepada Allah itu memang kokoh. Kenapa? Dia mendekati Allah itu dengan prestasi ibadah dan amal soleh. Awak mengikian sia Tuhan Papa Allah. Sudah tu ragu yo lah nyo pagar sembayang sedenenda. Sudah nak sembayang minum mangkare lo. Sudah minum mangkare narkoba lo. Yo lagi kanyo bantu dan Allah. Timbul keraguan. Ya kan? Bapak-bapak, jadi Nabi ketika beliau kapai Isra Mi'raj itu, beliau sedang duda. Di mana beliau tidur? Di rumah tantenya Ummu Anin. Sudah itu beliau melangkah ke Masjidil Haram untuk salat tahajud. Pada saat beliau bermunajat kepada Allah dengan khusyuk itu, turunlah malaikat Jibril. Kita berangkat ya Muhammad. Engkau akan dibawa oleh Allah sampai ke Sidratul Muntaha. Tidak tanggung gembiranya Nabi itu. Ambonya betul. Ada orang di Kalimantan. Kecil orang kamu. Nabi Muhammad kematian ini nyobawa dia Allah ke telangi buya. Buya saja kematian ini nyusuruh dia Allah wirid raun sawali. Jadi sesuai je buya dia orang gala DRS cuma dakwah raun sawali. Abiko dari tembilahan ko lalapelo ka Rokanulu. Dari Rokanulu lalapelo ka Rokan Hilir. Sudah tu ke Kabupaten Kampar. Apa putar segitu tarik. Cara Allah menyuruh saya pergi wirid jauh-jauh itu, ya kan? Nyorakam di Pak Abbas ko wirid ambo. Banyak lo kawan lain merakam. Rupanya nyo masukan ke dalam mana namanya gini? YouTube. Rupa YouTube ke seluruh dunia. Orang Minang ko memang di mana ada orang Minang ko merantau. Ada nama telepon nambo dari Melbourne, Australia. Bisa ke Australia ya? Kalau juga petabang lain itu kok ya landa. Kunda Australia itu kan dake itu nyoba. Bapak tejo piaman jadi dapat dalam. Adi bawa piaman tu sebagai ngangkat lawi je tu. Atau Australia sudah tu. Dake je piaman. Jadi orang Minang ini bapak-bapak tunyong kondak pelalok dia teoto. Nyoman jangu di jendela tu. Si korang cak ngelisat TV. Orang Minang tak pelalok dia teoto Pak. Kalau ke Karajo hari nya tak mau suruh orang. Itulah sifatnya saya tak kurang nak di luar. Kainti nak dia teh. Berjalan seorang nak dahulu, berjalan berdua nak di tengah. Sebenarnya para hebatnya orang Minang. Berjalan berdua balam jadi di tengah. Atau bisa adanya. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin yang terhormat, dibedahlah Nabi itu oleh malaikat Jibril. Jadi peristiwa ini peristiwa luar biasa. Tandanya dimulai oleh Allah dengan memuji dirinya. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hambanya itu tidak sama jawab. Awak kan hamba Allahnya. Nabi itu hamba Allah yang patuh, yang bersih, yang tidak berdosa. Jadi yang akan dibawa Isra Mi'raj itu tidak sembarang orang. Hamba Allah yang sangat dicintai. Dimulainya kalimat itu dengan subhana, memuji dirinya agar kita percaya. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat, jadi asal peristiwa luar biasa, Allah pasti memuji dirinya. Ketika Allah akan menciptakan langit dan bumi, apa katanya? Tabarakalladzi. Dipujinya diri. Sebab penciptaan bumi itu luar biasa, Pak. Ya kan? Bacalah surat Ad-Dukhan, itu dari asap. Asap yang berputar-putar mengeras. Prosesnya berapa?
fi sittati ayyam. Jadi setelah diselidiki oleh orang astronomi, ya kan? Sittati ayyam itu kan 6 masa terjemahnya dalam Quran. Ternyata yang satu masa itu 1 miliar tahun. Bumi itu saja dari asap sampai pecah jadi planet-planet yang lain, dan bumi ini sajalah yang wajar dihuni oleh manusia karena jaraknya dengan matahari ideal. Kan ada 6 pecahnya selain dari bumi kok. Tapi tidak bisa tinggal senang tak. Ada pecahnya tu nanda ke je matahari, jadi api tanahnya. Ada yang jauh dari matahari, jadi es tanahnya. Baka tinggal senang. Nah, yang ideal itu namanya ar atau bumi. Di sekolah digelar kehidupan. Abara prosesnya bisa dihuni, bisa manusia hidup sinan itu 6 miliar tahun. Jadi kun fayakun menciptakan bumi. Coba 6 miliar tahun mengkau sudah. Di Allah. Awak kan kadang begitu nyokunan di Allah langsung ada. Kadang orang mengandung 9 bulan 10 hari ikunnya Pak. Kan nikah orang pagi pagi tadi. Ya kan? Atau bergaulnya malam go. Menjadi abarala maunya fayakunnya. 9 bulan 10 hari. Kalau kun fayakun orang mengandung itu apa artikan ado sekali, langsungnya beranak sore. Boh temilang go. Pagi nikah orang beranak sore. Ya kan? Atandonya lah dahulu baca dari jari. Ya kan? Jadi Al-Quran itu mengajar kita cerdas, Pak, bukan mengajar kita bodoh. Maka ayat pertama turun itu diperintahkan namanya fi'il amar. Iqra. Akar katanya apa itu? Qara'a. Yaqra'u. Iqra. Bacalah. Ini kan dia awak suka kerja lah, dia awak kerja. Ini kan atau kau nak tentu kerja tu duitnya. Nak membaca dulu dah. Bang kau galak Pak. Nak kerja disuruh dia lah baca. Dengan membaca itu akan timbul inspirasi. Ilmu. Sebab apa? Dengan membaca allamal insana malam ya. Allah akan mengajarkan kepada manusia yang sering membaca itu apa yang tidak dia ketahui selama ini akan tahu dia. Adi Minang tak sekadar membaca nanti sore, dah Pak. Bacalah nanti sore. Ya kan? Bukan nanti sore saja. Ya kan? Bapak-bapak nak mengaji tasawuf kena membaca nanti sore. Ya kan? Itu dia. Sudah tu membaca alam taka. Coba bayangkan Pak, manusia ini diberi ilmu, dibentuk oleh karakter kampung Nanyuni. Ya kan? Allah beritujuk. Ambo lu mendengar gampo di Tembilan. Ya kan? Abang pun tak dijadikan Allah gampo di Tembilan ke serupa di Nieh, serupa di Sumatera Barat, serupa di Pariaman. Rumah orang dibangun seko dia teh kayu. Ya kan? Kayu bakau namanya. Betul je di Kuala Tungkal nampak. Aspal dengan di jalan lo, betupangnya kayu luar. Aspal baru dia teh jalan. Ya kan? Kalau gampo panjang, saya serang tak gampo le teliang mau presiden itu. Kecil mau hotel kira si kau nanti lagi hotel kau burung walet. Dan orang tu lalu di bawah. Rupanya si kau tanah gambut. Kalau kayu no mengalang di bawah tu bangunan barik dia teliang. Banyak lo pelajaran nama kau. Iya kan? Nyo tunjukan dek datu aku namanya air molek. Rancak-rancak nama negeri. Iya kan? Sudah soalan. Jalan 1000 parit, negeri 1000 parit. Sudah dua petang itu. Teluk bagus.
Hebat nama negeri. Dia pun tu di jalan ke meninjau atau nama negari Landie. Rumah gadang sungai Landie makin gadang makin pan. Ada siku hebat orang mencari nama air molek. Ya Allah ya Tuhan, jo kota-kotanya rancak. Ya. Rasanya ya. Apa pasir ringgit? Ya Allah ya Tuhan. Hebat. Kaum muslimin, bapak-bapak, apa dan orang Minang kau mengam rentau kemari dari. Tapi itulah orang Minang. Saya ada tanah tempat mengalih lah. Kau ajanjang ke bulannya apa ya je? Gua rambai itu. Yang kedua kalimatnya asra. Ndak sarar. Asra diperjalankan, yang memperjalankan. Kalau memperjalankan ada yang menjalankan. Ambo sadak jodat tu pai kemari ga jodat tu punya. Lah joto sampai balai jam ketiga. Aku berjalan kaki ambo dari Baso kemari. Kilo ketiga tu. Aku ngaji gini ya. Kerana joto sejam 2 malam tiba petang. Sebab dari Peranap namanya. Jalan labiah dalam dari kubangan kabau lubang. Sampai ke mana tu? Ya kan? Atu tanggal licit loro dau to ke bawah. Ambola cameh kok karabau tu. Buya kemari keluar cerita. Ditolong Allah ada sepapan di lapau. Alai nanya to golek. Pagi tadi kecil datuk ndak mau to ke masuk gigi. Kira kain koplernya ah. Abang kau di jalan tak terpuas, berapa tolongan Allah. Kok di jalannya mau itu je bakal tu bengkel orang tu tu. Ya kan, tu di telefon saya orang sekolah menyebut awak auto tagak sekolah kain remnya bisa, kain koplengnya. Ayo. Jadi pertolongan Allah banyak. Jadi Nabi itu harus kita pahami dia awaknya diperjalankan Allah. Naninya tu siapa? Bi'abdihi itu pakai bi. Ada pula teman Nabi itu yang mengikuti selain kekuasaan Allah. Siapa? Jibril. Bangko Jibril menemani larinya kan? Larinya kencang Pak. Malaikat yang lain situ. Kini orang mati di Temilahan. Apailah Pak ke mereka? Dulu orang mati. Awalnya kencang lari mereka mau. Orang mati karena gelodo, banjir, mati kampung, beras sibuknya melekat mau. Tidak dong ada. Karena dia banyak lah minum terlalu dan cina. Manusia dek makhluk materi, iya kan? Mengko banyak dan dia siang ni. Ada air mineral, ada air panik dalam. Ada teta lu kau mengkonya buat di jamaah ni tahu apa? Jamaah kau arifnya. Ayam kalau batalu kan ustaznya bawa. Keluar taluannya tu ustaz. Besok taluannya cakap ustaz. Besok taluannya cakap ustaz. Itu apa artinya? Kau talu adalah keluar boy ente talu tu untuk ustaz jangan ia putih kaya tu. Arupanya jamaah datang malam kini kau arif tanpa diminta nanya buat ente talu. Mudah-mudahan masuk terus orang tu. Jadi Jibril teman beliau. Ada yang dipermasalahkan orang. Ya kan, pikan tak lah kita baca dah. Nah, kalau ambo keyakinan ambo itu tapi supaya diurai rancak-rancak, bangko bisa. Ya kan, Jibril tu makhluk energi, manusia makhluk materi. Di Nabi itu tak berbeda jawab ke Pak? Nampak Nabi itu bantuannya, abunya.
Kalau malaikat kan tak nampak dah. Kecuali awak akan mati je nanti. Nampak malaikat maut tu dah awak. Dia nak pandang ngecek. Ya kan? Jadi makhluk materi badannya kembali. Tapi lebih lah kaput serupa ambo kuat. Jalan kalari duduk ke tagak tu ya. Atau mesti tumpu tangan kau buat. Balik. Ndak atletis badan tu lah. Ya kan? Jibril itu dari energi. Kecepatan energi itu sama dengan kecepatan cahaya. Cahaya. Ya, kilat itu kan cahaya juga. Cahaya ini kecepatannya 300.000 kilometer per detik. Di padam lampu aku kini kau pak, sadonya kalah kalam tu. Adi duian bansuan su tarangnya, ndak pak, langsung tarang itu kecepatan cahaya. Malaikat lebih kencang dari itu. Kalau Nabi paijo malaikat Jibril kencang tu Nabi lari, pasti badan beliau terurai jadi atomik, jadi debu, tidak akan bertemu lagi. Bab itu Pak Ustaz, boleh diuji biko. Kena do kereta gadang tu, motor gadang tu, early division tu, bara kilometernya pinjam itu janba baju pakai sesuatu kotor. Larian Honda tu sabi kilometer tu ngangon mencuang. Tidak usah secapek cayo tu. Itu kilometer tu mah. Bukan kecepatan cahaya. Apalah kecepatannya. Dah taklah 1000 kilometer tu nak baju mencuang dengan ngangon. Cabiak badan awak kau yang ini Pak. Iya kan? Jadi bagaimana caranya? Kata orang kimia begini. Ini bukan cerita Al-Quran, Pak. Itu orang kimia. Ya kan? Untuk pano ko, untuk ilmiah kan. Kalau sebenarnya apa-apa itu kan tak sari di Allah. Walaupun Nabi itu makhluk materi, adalah alat pelindungnya di Allah. Karena memperlakukan Allah. Ya kan? Kalau jawabnya apa itu kan Allah, itulah habis cerita tu mah. Nah, tapi kalau ingin kita menyelidiki secara ilmiah, walaupun itu benar atau tidak, rancak je kita ketahui. Jadi lah diubah Nabi itu jadi energi. Apabila ketika pembedahan beliau di Masjidil Haram tu, kan dikeluhan di dalam dadonya. Alaqatus saudah, darah hitam sampai iblis batarang. Alaqatus saudah namanya. Ada awak tak ada dibuang itu banyak awak kurang ajar. Ya Pak. Iya. Ada. Kalau orang banyak zikir Pak, hilang itu. Bansuin su aja hilang. Ikan sengok orang zikir tu tak ada nama tikonya tu. Itu aja zikir. Itu katanya perubahan materi jadi energi itu. Kemudian kenapa Laila tidak siang? Cerak-cerak itu kan malam. Subhanallazi asra bi'abdihi Laila. Kata orang labor, materi itu kalau kena cahayanya lah berubah jadi energi. Kena cahayanya berubah jadi materi balik. Iya kan? Maka eksperimennya tidak ada cahaya gitu. Makanya Nabi itu malam, barangke malamnya sudah semangsa, sebelum subuh tiba balik. Iya kan? Kata orang ahli kimia, kalau Nabi itu tiba jam 7 jatuhnya. Karena lah berubah jadi materi. Walaupun tak begitu kejadiannya, ya kan? Allah yang tahu tu. Wallahu a'lam. Tapi ini untuk apa ya? Untuk apa namanya? Menambah ilmu kita mengenai itu. Setelah itu kaum muslimin sudah Laila apa tadi lagi? Minal Masjidil Haram. Perjalanan itu perjalanan suci. Tadi lah mulai dia awak mulai apa tadi? Ini tidak dari lapau ke lapau jalannya dah. Dari masjid. Kalau dari lapau ke lapau perjalanan Surat Mi'raj itu gagal.
Gagal. Ada orang meletak batu di Mino tu, subhanallah. Ya ada orang. Paling galak kadang-kadang. Kalau orang letak kapuang di batu, ya kan? Itu tak ada orang zikir tu. Jadi kalau ingin kita selamat hidup di dunia ko, bima tinggal datanglah ke surau. Jangan kalah. Kalau sekadar makan minum kopi, setelah itu pulang balik. Ikut ibu orang azan datang ke surau. Sedangkan Isra Mi'raj itu salah satu agendanya Nabi menerima kesempurnaan perintah salat. Kalau ketika Isra Mi'raj itu Nabi mulai salat, itu tidak mungkin Pak. Nabi pada Isra Mi'raj itu umurnya lah 50-an. Selama konnya dengkit jadi Rasul, tidak salatnya tu. Jadi kesempurnaannya. Nabi itu sudah salat semenjak mudanya. Ya kan, saya tanya dulu di sekolah saya di pesantren, siapa yang disuruh Nabi itu salat? Cara-cara salat Nabi Ibrahim. Ada orang yang menuntunkan ke beliau. Sampai beliau jadi Rasul disuruh aja meniru Nabi Ibrahim. Qul sadaqallah. Katakanlah Muhammad, yang benar itu hanya dari Allah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Engkau ikutilah cara-cara Ibrahim yang menjalankan agamanya. Bagaimana? Nabi Ibrahim itu menjalankan agama hanifa, tegak lurus. Tidak bergoyang akidahnya. Tidak mudah dipatahkan oleh materi, pangkat dan kedudukan. Nabi Ibrahim. Ya kan? Wa ma kana minal musyrikin. Tidak ada Ibrahim itu mempersekutukan Allah. Hanya suruh Nabi Muhammad meniru itu Allah. Ya kan? Nah, minal masjid sudah terlalu. Barakna aulahu. Berapa panjangnya perjalanan tu Pak? Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Karui ke langit dan ke tujuan. Allah mengaban kawak barakna aulahu. Perjalanan yang akan ditempuh Nabi itu sudah diberkahi oleh Allah. Tukang sihir, tukang santet, antu bulau, setan kapuo, ya kan? Siampa, mak lampir, palasi bangkai, tidak mampu mengganggu perjalanan itu. Kenapa? Sudah diberkahi oleh. Apakah perjalanan itu lancar? Memperjalankan yang maha suci, yang diperjalankan manusia yang dikasihi Allah, yang menemaninya malaikat Jibril. Perjalanannya dari masjid ke masjid, jalan dan ditampuhnya lah diberkahi oleh Allah. Hanya tutui di Allah, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Sia senang mengkanca mencuba mengganggu tu Pak, gagal. Sebab nyo liye di Allah nyo dengar. Ya kan? Jadi Allah tidak bisa ditipu, Allah tidak bisa dipermainkan. Barana hebatnya awak. Ya kan? Kok membuat angka-angka awak tidak merugikan orang, tidak bahat. Ya kan? Ada sopir camat di Cincin. Ya kan? Bapak-bapak para jemaah pulanglah. Mamaknya dari Jakarta, mamak kembali ke Tanah Abang. Bang kajo yang jadi sopir camat yang ya. Berapa yang itu HP doang ke kayo tu. Berapa kayo kurang mengalih banyak yang. Dia kalau mau galih pecah bala sekali tu. Apa kayo je? Apa yang Tanah Abang lah. Kira rata tangannya yang mengalih tu. Ya kan? Kambang galih kerja kayu dari mana? Dia ambil rumah dia po di perumahan elit tu, Pondok Indah. Kira orang senang profesor doktor ya kan? Ini bapak-bapak ini. Gensinya, dia kan tamat SD nya. Ya.
Ya boleh lupa pan nama sedang. Namanya lupa mo. Saya nama apa pak? Saya nama apa? Pokoknya nyagi di namanya tu DR muko di belakang MSC. Aku datanglah apanya jo adiknya sini. Nama rumah Joang yo kuat. Joang kan tak sekolah. Iya kan? Kok doktor orang lagi jaya. Kok rumahnya ya hanya pencet bel. Iya kan? Dia kok. Maka luarnya. Iya kan? Tiba dalam suasana dia kuliah dalam Jakarta Buyuan. Orang zaman panggilan Buyuan itu kan panggilan kesayangan. Iya kan? Malu bisa kuliah awak tamat SD ya. Bang kalau doktor Joang je. Ikut untuk gengsi sebenarnya. DR ko di sini rumah. Ya kan? MSC itu mantan sopir camat. Jadi ku ada di belakang nama orang apa? MSC jam picayo nampak. Ya kan? Nah, jadi rasanya cerita Isra tadi klop ya kan? Lah klop tuh, tidak perlu awak eran-eran tu bangku bisa. Itu diukur bukan dengan logika, tapi dengan iman. Siapa yang mengerjakan itu? Bukan Nabi, bukan malaikat, tapi Allah yang memperjalankan beliau. Maka yakinkanlah saudara-saudara kita. Semasa Nabi tabagi 3 orang Islam sudah doa. Ada orang percaya membenarkan itu kelompok Abu Bakar. Ada orang ragu itu kelompok Abu Sufyan. Ada orang mengingkari mana. Gua canang pagi itu. Nabi mau umumkan itu di masjid. Besok beliau datang dari langit gua canang. Muhammad lagi lo jam percaya kayaknya. Apa tanya orang ke Abu Bakar? Lan dengar kabar Abu Bakar. Alun. Muhammad berceritanya pulang di langit. Muhammad cerita je. Kalau Muhammad bercerita je Abu Bakar, senangnya cerita nambah picai. Maka Abu Bakar itu diberi gelar oleh Nabi Abu Bakar Siddiq. Awak boleh magi nama cucu lagi Abu Bakar Siddiq tu Ustaz? Boleh. Tapi Abu Bakar dulu. Jadi tambah je Siddiq no. Entah korupsinya itu. Namanya lah telanjur Abu Bakar, hanya korupsi. Abu Bakar kalau dia itu namanya. Kaum muslimin, kemudian pindah awak ke Mi'raj. Jadi kalau perjalanan Asra atau Isra tadi itu horizontal, mendatar. Mi'raj take off, disebut vertikal. Aku lebih tidak masuk akal ya. Orang menggalih sudah di Makkah ke Madinah, junto payah 6 bulan pulang balik. Nabi kata langit sekitar 5-4 jam. Abang dari mau nyoyoka kalau tidak iman. Iya kan? Kaum muslimin, ternyata langit itu dalam Quran ada disebut Allah sab'a samawat. 7 lapis langit. Di dalam surat An-Naba sab'an shidada. Saya membayangkan dulu Pak, langit yang berlapis 7 itu sama jo balok belengok lenggek 7 kecembuh tu. Ternyata tidak begitu. Dunia kita ini, bumi kita ini disebut langit yang pertama atau langit dunia. Nah nampak di awak batihnya biru saja. Yo langit itu nan biru. Tidak. Ayalawi membayangkan teh kena cahaya matahari. Pailo kalawi dari atas bukit mandang atau dari atas kapal kan yo biru ayalawi itu nampak. Tapi pailo ke pantai sawu tempat tangan yo biru. Ada. Atau mangkonyo agama kau tak boleh dicalik dari jauh dalam ni. Matoa na laye kau penipu Pak laye lah jo mato batin ya kan biru nampak ya lawi itu di matoa bila di sawah nak biru langit biru je Jawa
Ya kan? Tapi itu batas pemandangan. Karena mata kita di dunia ini tidak begitu ditajamkan oleh Allah. Ya kan? Langit dunia ini dibungkus oleh langit yang kedua. Ketika Nabi naik ke langit yang kedua, itu tidak tanggung pikirnya, memuji Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Kenapa? Karena isi langit yang di bawah nampak dari langit yang kedua itu sadonya. Akhirnya yang bertanya, Pak, kalau Pak naik pesawat, kalau take off pesawat itu, rasanya banyak dan tampak dewa kan, dengan sekali lihat tak. Tapi kalau didarik jo, dan di muka tak nampaknya, di belakang tak nampak. Di pesawat tu asal dekat jendela tu duduk mengong tu nampak di belakang tu banyak nampak tu. Rumah sekadang kotak api ni. Pada itu kompleks. Jadi semakin ke atas kita, semakin banyak yang terlihat. Semakin meningkat ilmu agama kita, akan semakin dibukakan oleh Allah pintu hati kita. Ya? Makanya dalam hidup, jadi jangan menjauhi Allah, dekati Allah. Apa lagi dulu di SMP belajar ilmu ukur? Baik kan? Ilmu ukur, aljabar. Ambo nantikan aku nak, ambo pandi aja itu mah 5 pun ten ambo itu tu. Mungkin tak jadi insinyur mungkin. Apa yang saya lihat diterangkan oleh guru? Antara awak jo Allah, sama jo dua titik dihubungkan oleh satu garis. Titik yang satu namanya Khalik Allah. Titik yang kedua namanya makhluk kita. Makhluk itu semakin mendekat kepada Khalik. Satu garis, satu titik yang makin mendekat ke titik yang satu, maka garis tadi akan semakin lurus. Tapi kalau titik yang satu itu jarak terus dengan titik yang satu lagi, akan bengkok-bengkok garisnya. Ya kan? Jadi kalau semakin dekat awak ya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu itu semakin rancak. Disebut qarib. Ya kan? Qarib, dekat dengan Allah. Dengan taqarrub, orang yang selalu mendekatkan diri kepada dan dijauhkan diri dengan Allah. Kalau menjauh dari Allah, dosa murah timbul, awak putus hubungannya Allah. Nah, naik Nabi ke langit yang ketiga. Segala langit di bawahnya, langit dunia aja langit kedua tadi, dibungkus di langit yang ketiga. Apa isi langit yang kedua tadi, nampak lo dek Nabi. Semakin naik ke atas begitu juga, sampai di langit yang ketujuh, terlihatlah isi langit yang keenam, isi langit yang kelima, isi langit yang keempat, isi langit yang ketiga, isi langit yang kedua. Saat itulah Nabi bersimpuh. Malaikat Jibril sampai sini dia tanduk, tidak bisa Maulana Muhammad, engkau yang akan meneruskan perjalanan. Di sanalah tingginya derajat manusia yang saleh itu, lebih tinggi derajatnya dari malaikat. Malaikat tidak sanggup lagi. Nabi bersimpuh, dia lihat sesuatu yang matanya tidak putus dari melihat itu, kata Allah dalam surat An-Najmi, dan tidak pula melampauinya. Itu baru sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi Nabi telah bersimpuh, takjub, terpesona, terkesima. Maka lidah beliau saat itu memuji Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Di mana kita baca itu gini? Setiap kita baca tahiyat. Itu nanti tinggal di orang Islam, Pak. Tidak sembahyang donyo, coba bayangan, Pak. Bawilonyo kan memuji Allah itu. Patu inyo susah taruh saja karena tidak berkomunikasi jo Allah. Coba bayangkan, Pak. Coba dalami artinya at-tahiyatul lillah. Ini dua bacanya, Pak. Nanti ajan orang gaik kawak masuk kete at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul. Ada bacaan saya lain. Ya kan? Nah, kalau Imam Membali Maliki kau nanya baca kau. At-tahiyatul lillah wal mubarakatus salawat wat tayyibat. Ini kamu artinya tu. Abang kau lain bacanya Ustaz. Itu bukan Quran tapi hadis tu siapa mendengar dari Nabi, lainlah bacaannya walaupun tujuannya tak. Jadi hadis tu
Bapak-bapak siapa menerima dari Nabi atau balai lain bacaannya, walaupun itu muka suinya sah sama. Itu untuk Allah itu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lil, tidak ada untuk awak cik ya tidak. Begitu Nabi takut, hormat dan khusyuknya, penuh harap kepada Allah. Beliau itu sudah tenang hatinya dengan sedih yang dirasakannya ketika istri meninggal, paman meninggal, umat Islam di bawah embargo ekonomi. Tapi dibujuk oleh Allah melihat sebagian kebesarannya, hati Nabi itu tidak tanggung gembiranya. Maka beliau bacalah kalimat tadi. Allah menanggapi kalimat itu dengan kasih sayangnya. Hakiki Allah ke Nabi itu, Assalamualaikum. Kalau Pak dalam itu menangis Pak, ayuhan Nabi wa rahmatullahi. Bangko ndak assalamualaikum insyaAllah Pak. Bangko assalamualaikum. Pak nama Raja Nausara pasti tahu. Raja kawan ini. Sababnya Pak. Nanti doaan selamat tu di Allah Nabi-nya ndak awak. Ya, selamat engkau ya Nabi. Nyebut lo ketegasan. Assalamualaikum ayuhan Nabi, Nabi-nya seorang tu saya. Ya kan? Wa rahmatullahi wa barakatuh. Engkau akan mendapat rahmat dan berkah Allah selamanya. Tapi Nabi itu Pak bukan mementingkan dirinya, bukan mementingkan keluarganya, tapi kira dia orang tembilahan dan tinggal di tepi laut dan lanuk di atas kayu bakau. Sama jauh burung walid. Kecik Nabi menjawab, Assalamualaikum. Keselamatan untuk kami ya Allah. Tak bawa tak awak? Tak bawa tak orang tembilan? Tak bawa tak orang basuh? Tak bawa tak Jokowi? Lahir Paknya orang Islam. Tak bawa Pak. Assalamualaikum. Ya kan? Itu Nabi tidak egois Pak. Keselamatan atas kami. Wa ala ibadillahis. Kalau ingin masuk koridor keselamatan sama Nabi, jadi hamba yang saleh lah kita ini. Jangan jadi orang calih. Jadilah orang saleh. Dia calih je saleh. Bara indahnya kita ulang-ulang sejarah. Menurut Pak, barani Pak mengecen itu membaca bid'ah. Barani tak Pak mengecen itu mengulang-ulang bid'ah. Masuk neraka Pak nanti kalau Pak mengecen bid'ah. Itu menambah ilmu kita, taklim. Awak nak mau ulang tahunan Isra Nabi dah. Membaca sejarah perjalanannya pergi ke langit. Manganya apa hikmahnya kita baca. Ya tak? Lain terang Pak tu. Jadi di samping kita membaca sejarah Nabi Isra dan Mi'raj, ya kan disebut orang gini sirah nabawiyah. Di samping itu kita kaum muslimin, ya kan mempertajam lagi, jangan menyia-nyiakan salat. Allah cukui bapak-bapak dengan kasih sayang. Serupa mau pergi ke tembilahan gua, boleh tak digabung salat zuhur dan salat asar? Ya. Boleh nak nampak kejadian dua. Dia hadis tu sayangnya Allah jawab. Awak tempo je salat ni. Kan awak nentak otak tu. Anak bin cacak awak nama tu. Anak bin cacak, si bin cacau, anak si ngiang rimbo, anak si mantuang panarahan, anak kaladi talelala, anak dapik di rumpun buluh. Hati tersisi bak palapah jantuang bak jantuang pisang karut, talingo kancah dipangik babanak kampu kaki. Nasi Allahnya makan, tetalu Allahnya minum, jus pinang Allah nya minum, nasi goreng merah khas tembilahan nyo makan. Berapa itu pagi tadi. Iya kan? Sakadonya Allah punya Pak. Awak mantaan. Iya kan? Mata Pak Mesir Allah punya. Dia pandai Pak buat talu.
Talua ko siapa pikiana, aba kecil ayam bara orang banyak memakai talua tiap hari. Tapi tidak habis doh. Banggi-anggi dia teoto tu ah. Iya kan? Orang pemantan talua. Tidak ada ayam tu ngecek ni kuahnya padia. Iya kan? Taluanya tu untuk awak. Nangka martabak Mesir, nangka teh talua, nangka membuat kuih bolu pakai taluanya. Akini ayam goreng je pecah lele tu lah bagi lo juk putih talu atau kulitnya tambah lama. Abarai ku ayam nan didabih tiap hari untuk orang. Leh habis ayam tu. Leh takkan dapat tu sihan mana tangan. Apa melantak artinya? Lantak tu tak kasar gitu Pak. Itu dari bahasa Inggris. Lunch. Hanya ada juga bahasa Inggris. Cuma di awak ramina mata baju tak lekat. Lantak itu. Allah Ta'ala suka lah. Padik lah dah. Jadi masalah salat kau jangan disepelekan. Pertama dalam hadis tadi, itu amal yang boleh di pariso. Kecil Allah, ambo tinggalkan. Kecil Nabi, ambo tinggalkan untuk engkau. Supaya engkau baca dua tuntunan. Selama dua tuntunan itu engkau ikuti, ma intamasaktum bihima, berpegang teguh kamu dengan keduanya ini, lan tadillu abada, tidak akan tersesat kamu selama-lamanya. Apa dia? Kitab Allah wa sunnatu rasulih. Kitab Allah dan sunnah. Kalau itu nak diikuti Pak, tidak kasasi awak dong. Dia kan tak itu nak diikuti. Tukang sihir, dukun. Kalau dukun tu dimulia lo namanya di zaman kini orang pintar. Abang kau orang pintar nama dukun tu, nan datang kayaknya orang pandai. Jadi dengan Allah lah kita taat. Ati Allah wa ati'ur rasul. Ikut Allah dan Rasul. Sudah tu alai. Bamang ko diuren balik kaji-kaji ko ke diulang-ulang taruh, ya kan? Para jemaah yang teramat. Aksiru zikra hazimil lazati yaknil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup. Apa dia? Mati. Orang banyak maingi apabila awak sampai 50 tahun nikah boleh ulang tahun nama. Sudah banyak dah orang pitih tu. Setahun leh awak 50 tahun sudah nikah mama, ulang tahun nama awak ya. Iya kan? Nan suruh Nabi tak ulang tahun nama pernikahan. Banyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Awak orang Islam kau baru untuknya mati. Untung. Kalau awak mati dipancuang talang katura, diambil kesambang dia labihnya ke kayu tudo. Malang tak bisa ke ditulak, mujuan tak dapat ke diraih, kaba pisah badan nyau. Kalau lah berpisah badan nyau dulu di negara awak di Minang, tak ada di umum orang jomi dah. Tabuh di gua. Tabuh di gua tigo badan bagan juga berbalik pulang ke tampai asa mula jadi suri ke tanah nan sabingkah. Badarun lah aye pamandian balasi bunyi cabik kapan dikocong di kabek limo langkok si tanggi aye bungo. Bararak lalu ke surau tibo di surau dibujuakan mair yang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke pusaro iyo ke pandam pakuburan. Kagolek di liang lahat tanah sabingkah bapa kalang mair yang madok kabilat di batik papan nan sahalai badoroh tanah penimbunan tatagak mejan nanduo manyalo si pudiang hitam doa dibaca penghabisan kubur tertimbun orang pahit. Nak situ orang Islam coba ulang balik nanti baca. Tak bisa tak? Dia lambul situ mati Pak. Berapa hektar pun sawit yang bapak punya akan tinggal. 4 orang istri cantik akan tinggal. Sawitnya juga ada anak. Istri cantik lah tamek lah
sampai idahnya bisa ndaknya nikah aja laki-laki lain. Jala ya ratu awak, Pak. Bini awak saya bisa dinikahi orang kalau mati. Iya kan? Awak itu saya dari kubu Angelia. Ini lah nikahi orang. Rumah kos lah nyambi ada anak. Awak mati bersedekah cekik. Iya kan? Harugilah orang yang kikir. Orang yang tak kikir menang. Nah jalan aku tak impak tadi Pak. Jalan bapak pengurus saya kok. Asabalun kota impak jalan nambo tarangan ya boleh rato-rato apa impak. Kalau sedekah Pak bisa ditukar juga lah. Yo mana ndak ada nang kali sedekahan dah. Pak, ambo malu sebenarnya Pak. Sebab di jalanan les ke rumah dia mau ndak ada pipih Pak, maaf ya Pak. Itu senyum kan? Itulah sedekah. Jadi kalau sempili awak bersedekah galak saya banyak. Ikut sudah bersedekah sempili awak bentuk harimau damam saya. Dah mula galak. Kalau infak Pak itu harus diisi. Lalu kau tak infak tu kamu kau awak itu sekecil anda isinya. Tidak isi. Tapi kalau nanti pengurus meminta infak isi ya. Itulah. Tidak ada ambunan salamu kau wirid lah Pak. Sedang Ustaz Samad nan banyak ilmunya atau sajam. Sajam. Dia ada ukurannya dia minum gua 60 ml. Tapi mendengar amudonya ni. Kadang anak ambo enggak tahu mau Ustaz Samad tu. Kau orang gaib lah salamu kau. Besok kita sambung, kan? Ambo melaki tanggal apa kalau lagi duit ambo ya. Melaki tanggal 4 situ insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberkahi awak. Ambo doakan dun sana ambo datang malam kini nan tua dari ambo udah ambo nan bujang-bujang anak nan ketek-ketek bujang ketek cucu. Kalau ada nan salah Pak tu dari ambo sadonya. Karena mau manusia batang gadang nan tapanjek dahan jorantiang nan dititih salamu awak memanjek batang menitih dahan itu kok talanya bunga sedang kambang talento putih sedang laki rareh buah sedang ranum talando di tangan ambo mohon maaf ke jemaah nan datang dek maaf lah tapi dek penyampaian ambo kalau ada nama merasa tersinggung jo kaji ambo nak minta maaf kaji itu sama jo orang masih ke ada sikit nak bagi gila hanya begitu tuang ke kepalanya bincang-bincang tu. Sebab kepalanya kata zero ni. Ada sikit baru, nya sikit kepalanya sikit kelera apa dia kepala dia. Nan sikit kau nak baal kepalanya nan dikada. Di kalau kepala dikada jadi salahan sikit kepala tu nan cari ubek. Ya kan? Tapi kok iyo sikit kau nan salah. Ambo minta maaf sekali mereka bapak ibu-ibu di sana ambo baik di sana ambo dan dari Banjar dan dari Pulau Jawa kita semuanya ini ukhuwah Islam nih ya kan malah di sini yang sangat populer itu bahasa Banjar orang Minang kalau tidak pandai bahasa Banjar itu nampandi benar nanti nggak sikong mestinya. Mudah-mudahan semua kita berlainan suku, berlainan asal tempat tinggal, sama di sini di bawah panji-panji tauhid. Kita adalah bersaudara. Bangunlah kebersamaan, bangun jembatan hati, kuatkan ukhuwah Islamiyah. Semua pekerjaan yang berat akan ringan kita kerjakan bersama-sama. Amin. Saya doakan saudaraku semua masuk surga. Amin. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.